Hendaknya dalam masa pandemi ini kita tetap bisa menelepon saudara kita, orang tua kita, ataupun mengirim pesan, ataupun juga bervideo call. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Muslimah online. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita menjadi kaum muslimin yang selalu meneladani Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Ana Aska dalam program Inspirasi Keluarga Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah memasuki bulan Syawal. Maka sebelum kajian dimulai, ada baiknya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika bicara Syawal ada tradisi yang biasanya dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin di Indonesia, yaitu adalah tradisi pulang kampung atau mudik. Namun pada masa pandemi seperti hari ini, tradisi itu bisa jadi tidak bisa dilakukan oleh sebagian besar dari kita. Maka spesial pada kajian malam ini kita akan membahas bahwasanya silaturahim di masa pandemi. Silaturahim secara makna syar'i adalah menjalin hubungan kekerabatan. Walaupun bisa jadi ada makna lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjalin persaudaraan. Namun bagi kita sebagai seorang muslim hendaknya mengembalikan definisi silaturahim itu kepada definisi Islam atau definisi syar'i yang bermakna silah itu adalah menjalin. Yang kedua ar-rahim atau rahim yaitu berarti rahim wanita atau bisa bermakna kekerabatan. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya silaturahim adalah menjalin hubungan kekerabatan. Perlu dipahami ketika bicara kerabat ada dua, yaitu kerabat yang termasuk ahli waris ketika seseorang itu meninggal, dan kerabat yang kedua adalah kerabat yang termasuk ulul arham, yaitu kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan hak waris ketika seseorang itu meninggal dan bukan pula asobah. Maka secara luas kerabat itu kerabat itu bisa berarti ya orang tua, saudara, paman, bibi, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka hendaknya kita menjalin hubungan baik dengan mereka. Secara dalil syar'i, hukum silaturahmi sendiri adalah wajib. Banyak dalil yang menyatakannya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutus. Nah, memutus di sini maksudnya adalah memutus tali silaturahim. Masya Allah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya ada ancaman besar bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim, yaitu dengan tidak akan dimasukkan kepada surganya Allah. Na'udzubillah min dalik. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus menjaga tali silaturahim. Ada hadis lain yang berkaitan dengan silaturahim. Rasulullah bersabda,
Ar-Rahimu mu'allaqatun bil arsy taqulu man wasalani wasallallahu wa man qata'ani qata'ahu Allahu. Ar-Rahim itu tergantung di arsy. Ia berkata, barang siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusku maka Allah akan memutusnya. Masya Allah ya, tentu bagi kita ketika mengetahui hadis-hadis tersebut, maka hendaknya kita terus menjaga tali hubungan kekerabatan dengan saudara-saudara kita. Dan hendaknya juga kita mengetahui ada hikmah besar di balik silaturahim itu sendiri. Hikmah diantaranya dari menjaga silaturahmi adalah dilapangkan rezeki kita maupun dipanjangkan umurnya. Hal itu berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, man sarrahu ayyubsatalahu fir rizqihi ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahum. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Masya Allah, luar biasa ya. Ketika kita mengetahui keutamaan dari silaturahim tadi, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Ternyata hikmah besar dari silaturahim adalah dipanjangkan umur kita maupun juga dilapangkan rezeki kita, dan tentu juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus menjalin silaturahim dengan kerabat-kerabat kita. Dan perlu diketahui juga ketika silaturahim ini bermakna adalah menjalin hubungan kekerabatan, maka perlu kita memperbaiki istilah yang barangkali itu sering kita sebut dalam konteks sebagian besar kaum muslimin ya, atau sebagian besar orang-orang yang ada di sekitar kita menyebut silaturahim itu untuk semua golongan atau semua orang. Padahal definisi secara syar'i silaturahim tadi adalah menjalin hubungan kekerabatan. Berarti ini adalah orang-orang yang memang punya hubungan kerabat dengan kita. Lalu bagaimana penyebutan untuk orang-orang yang itu tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan kekerabatan dengan kita, seperti tetangga, sahabat, atau teman sejawat, atau bisa jadi guru-guru kita? Maka idealnya penyebutannya bukan silaturahim, karena silaturahim identik untuk menjalin hubungan dengan kekerabatan. Maka untuk orang-orang yang saya sebutkan tadi, idealnya adalah penyebutannya adalah silah ukhuwah, yaitu bermakna menjalin persaudaraan. Bagaimana hukumnya terkait silah ukhuwah sendiri? Maka bisa kita lihat dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Masya Allah, ternyata walaupun tetangga, sahabat, teman sejawat bukanlah kerabat kita, ada baiknya kita juga menjalin hubungan yang baik, karena ini termasuk akhlakul karimah. Dan tentunya bagi kita harusnya memanfaatkan ini untuk terus membina hubungan baik kepada saudara seakidah kita. Terlebih-lebih di masa pandemi, bisa jadi hubungan kita ada celah miskomunikasi yang besar karena tatap muka itu tidak bisa kita lakukan, sehingga bisa jadi komunikasi dengan teman sejawat ataupun mungkin sahabat itu hanya bisa kita lakukan lewat telepon, dan bisa jadi disinilah celah miskomunikasi itu besar. Maka ada baiknya dalam kondisi seperti ini bukalah ruang komunikasi untuk saudara, untuk teman, untuk tetangga, dengan lewat memberikan maaf kepada mereka, sehingga hubungan baik kita tetap terjaga. Masya Allah, luar biasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita bicara bagaimana menjalin silaturahmi ataupun silah ukhuwah di masa pandemi, karena memang ketika masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung.
Maka ada baiknya ketika kita menjalin hubungan silaturahmi tadi yang ternyata hukumnya wajib, ini idealnya tetap kita bisa lakukan. Dengan kecanggihan teknologi hari ini tentu kita harus memanfaatkannya. Hendaknya dalam masa pandemi ini kita tetap bisa menelepon saudara kita, orang tua kita, ataupun mengirim pesan, ataupun juga bervideo call, sehingga celah untuk menjalin hubungan kekerabatan atau mungkin hubungan persaudaraan dengan teman-teman kita tetap terjaga. Masya Allah, hendaknya kita memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga selain kita mengetahui kondisi mereka, kita juga ada perhatian besar kepada mereka, dan harapannya kita saling menyemangati mereka dalam kondisi yang serba sulit hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, bicara pandemi seperti ini, ada baiknya kita juga harus berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat pandemi ini sehingga tahun depan moga-moga Allah mempertemukan kita dengan kerabat-kerabat kita, dan semoga dalam kondisi pandemi ini kita tidak hanya menggerutu ataupun tidak hanya menggerutu, tapi dengan masa pandemi ini kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mewujudkan sabar itu seperti apa, yaitu sabar menerima kondisi hari ini yang bisa jadi kita tidak bisa bertemu dengan kerabat kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita, dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kajian ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.